Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Andi Halim. Nama Tomang Chapter udah gak asing buat saya karena saya temannya Benny Lucci. Dia udah sering ngomong tentang Tomang Chapter, dan saya temannya Ferdinand, anaknya Om Aziz di Perth gitu. Jadi udah gak asing buat saya Tomang Chapter ini. Itu Om Ajis? Iya. Udah, saya udah foto Om Aziz, udah kirim ke Ferdinand. Udah ya. Udah. Ya, waktu saya diminta kesaksian sama untuk kesaksian di sini, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang mesti saya saksikan? Saya tahu di situ orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, para senior. Apa Tuhan yang mesti saya saksikan? Saya doa sama Tuhan. Terus tadi pagi saya kebangun jam 3:30, terus saya diingatkan sama Roh Kudus, kamu saksikan tentang pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan mujizat itu masih nyata. Langsung saya ngeklik, wah, kalau memang yang dari Roh Kudus itu luar biasa. Jadi saya juga semangat mau bersaksi, gitu ya. Jadi saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Kalau saya mau menyaksikan masalah pekerjaan bisnis, itu udah sering gitu ya disaksikan, dan kesaksian di sini mungkin jauh lebih lebih hebat dari saya. Katanya Pak, biasanya kan yang bersaksi 2 orang, 7 menit. Nah, saya sendiri boleh 14 menit dong. Tadi udah diborong. Oh, udah diborong gitu ya. Jadi saya mau saksikan waktu COVID. Waktu COVID saya lockdown sama Benny dan yang lainnya, Benny Lucci di Perth gitu ya. Saya lockdown selama 1 tahun. Dan di sana tidak merasakan apa yang namanya COVID. Kita berasa di dunia yang berbeda. Seluruh dunia sibuk COVID. Kita di sana nggak pernah pakai masker. Di sana nggak ada yang kena COVID. Waktu itu 1 tahun nggak ada. Nah, dan waktu lockdown itu dibuka, saya mesti balik karena saya mesti ngeliatin bisnis dan karyawan yang ada di Indonesia. Waktu itu saya punya 10 restoran dan ada 200-an karyawan. Dan saya mau pulang ke Indonesia memberikan support ke mereka bahwa saya ada di tengah-tengah mereka. Dan keluarga saya waktu itu ada di Perth. Anak dan istri waktu itu semua udah di Perth gitu. Jadi 1 tahun saya baru pulang. Nah, sampai di Indonesia saya sepedaan ke mana-mana gitu ya sama teman-teman. Saya ke Bali. Nah, pulang dari Bali saya mulai batuk. Waktu itu tes, waktu itu masih ini ya, belum Delta, masih Alpha. Dan waktu itu saya tes itu masih mahal. Tes untuk apa, masih yang tes darah itu yang mahal lah, itu masih sekitar 1,5 juta gitu. Dan waktu itu saya nggak tes ini PCR gitu kan ya, karena mahal. Saya pergi tes yang cuman tes darah begitu, katanya oh enggak, ini enggak COVID gitu. Tapi setelah 3 hari saya nggak bisa jalan. Tiba-tiba ke kamar mandi aja nggak bisa. Saya sendirian di rumah, tuh saya pergi ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Pas saya sampai di sana, saya di X-ray, paru-paru saya udah putih semua. Dan waktu itu seluruh rumah sakit di Jakarta tuh penuh, nggak ada. Saya bilang saya sendirian di Jakarta. Saya bilang saya mesti masuk rumah sakit. Rumah sakitnya bilang nggak ada, bapak mesti antri, bapak ini antrian ke berapa puluh. Dan akhirnya saya dikasih obat gitu ya, dan saya pulang. Keadaan saya makin parah dan saya dicarikan rumah sakit oleh seluruh teman, nggak ada. Dan saat itu saya teringat sama Henry Riyadi, anaknya James Riyadi. Saya telepon dia, saya bilang, Hen, saya kena COVID, saya mesti masuk rumah sakit. Dan waktu itu dia bilang, kok datang aja ke rumah sakit kita, yang waktu itu rumah sakit dadakan yang di selatan, datang aja ke IGD. Dia bilang gitu, saya akan telepon orang sana. Waktu itu saya berangkat ke situ, diterima, disediain tempat, udah ada. Saya datang ke sana, saya dikasih oksigen gitu ya. Terus 1 jam kemudian dokternya bilang, Pak, maaf, Bapak nggak bisa di sini. Bapak harus masuk minimal MCU atau ICU. Karena saturasi Bapak ini udah turun banget, dan kita udah naikin oksigen semaksimal mungkin, Bapak punya saturasi udah nggak naik. Waktu itu saya udah gerak dikit aja udah batuk-batuk. Gerak dikit udah nggak bisa, udah parah, saya udah gelap, udah apa. Waktu itu kondisinya udah parah sekali gitu. Dan waktu itu saya bilang, waduh, saya pikir saya bisa lewat, karena waktu itu banyak yang lewat. Waktu itu kan saya belum divaksin.
belum pernah divaksin gitu ya. Dan waktu itu banyak sekali para pengusaha saya dengar itu orang topnya Indofood nggak dapat tempat meninggal gitu ya. Saya udah kebayang anak saya masih kecil, istri anak semua di Australia. Waduh, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak saya belum siap. Saya belum siap Tuhan, saya belum siap untuk pergi. Mana terus di situ pikiran kacau balau gitu ya. Nomor rekening belum dikasih, PIN saya istri nggak tahu apa, gimana semua gitu kan ya. Nah, saya bilang Tuhan saya belum mau mati Tuhan, saya belum siap Tuhan. Beri saya kesempatan Tuhan gitu. Terus waktu itu, habis itu temen saya yang cariin rumah sakit, dia dokter juga, dia cariin saya di rumah sakit dengan network dia, dapat di Husada. Kamu masuk ICU di Husada, dia bilang gitu. Nah dan waktu itu di Husada, dari rumah sakit yang Siloam itu udah kirim data ke Husada, dia bilang suruh tunggu. Saya tunggu 2 jam nggak ada kabar. Dan saya waktu itu aja mau pegang handphone aja udah susah. Karena saya gerak dikit aja tuh batuknya udah setengah mati gitu. Nah, terus nggak datang itu ambulan yang mau jemput saya tanya sama dokternya, susternya, dia bilang nggak ada kabar dari mana Husada. Terus waktu saya hubungin teman saya lagi yang cariin tempat, dia bilang, waduh sorry loh bro, itu sudah dikasih orang yang dirawat di sana, dia lebih perlu. Wah hati saat itu hancur. Saya pikir Tuhan mati nih kali ini saya. Tuhan saya belum mau mati saya bilang. Nah di tengah keputusasaan saya itu, waktu itu saya bilang Tuhan tolong, hanya Engkau yang bisa tolong saya. Waktu itu saya teringat, Roh Kudus ngomong sama saya, hubungi Om Edi Saryatmaja. Saya kenal sama Om Edi. Dia baru beli rumah sakit EMC. Saya punya telepon dia gitu ya. Saya telepon. Sama dia di reject. Waduh ampun, dia kan satu keluarga di Singapura waktu itu. Dia di reject. Saya bilang, Tuhan, saya mesti hubungin siapa lagi gitu. Tapi nggak lama dia telepon balik. Nah dia telepon balik. Dia nanya, Andi ada apa? Saya bilang, Om, saya kena COVID, saya mesti masuk ICU. Saya bilang gitu. Terus saat itu dia bilang tunggu sebentar, kita konkol sama kepala rumah sakit EMC Sentul. Dia telepon, dia tanya sama kepala rumah sakitnya, ini Andi kondisinya mesti masuk ICU, ada tempat nggak di tempat kita? Terus kepala rumah sakitnya bilang, Pak, orang titipan Bapak yang Bapak titipkan udah keluar dan masih ada satu tempat. Dia bilang, udah jangan kasih orang, kasih Andi. Inkubator masih ada nggak? Sisa 1 Pak, jangan dipakai. Siapin buat Andi. Dia bilang gitu. Terus saat itu dia bilang, oke Pak, Bapak tunggu aja di sana, nanti kita kirimkan ambulan untuk jemput. Setelah selesai itu, Tuhan ngomong sama saya, pertolonganku tidak terlambat. Pertolonganku tepat pada waktunya. Dan mujizat itu masih ada. Saat itu saya cuma bisa menangis. Saya berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kesempatan buat saya supaya saya bisa punya kesempatan untuk bisa hidup lagi. Karena waktu itu saya udah pikir saya bakalan lewat karena saturasi saya tuh udah rendah sekali, udah nggak bisa gerak sedikit tuh udah parah banget gitu. Singkat ceritanya saya dijemput, dibawa ke EMC Sentul, langsung saat itu dibawa lagi di ronsen ke sana, di sana di ronsen, keadaan paru-paru saya tuh malah makin lebih jelek dibanding waktu saya di rumah sakit Kelapa Gading gitu. Saat itu saya langsung dikasih suntikan yang waktu itu sampai ratusan juta harganya. Saat itu saya langsung disuntik, langsung dikasih Asemtra, langsung dikasih yang Gamaris, waktu itu dikasih. Terus besokannya langsung keadaan saya membaik dan batuk saya udah mulai berkurang. Dokternya bilang, Pak, waktu Bapak telepon ke kepala rumah sakit, dia bilang ya, obat ini tuh baru aja kita terima Pak. Ini tuh susah banget kita carinya. Bapak ini, dia bilang ini mujizat Pak, Bapak bisa dapat obat ini. Kemarin itu ada yang lewat Pak, karena nungguin obat ini tuh nggak datang. Waktu Bapak datang kita punya 9 botol.
Dan itu kita pakaikan ke Bapak. Dan suntikan itu ada 2 waktu itu disuntikan ke saya. Dan waktu itu saya cuma bisa nangis. Saya bilang, Tuhan, sungguh Engkau luar biasa. Sungguh Engkau baik Tuhan. Saya bilang, bagi orang-orang, anak-anak yang mengandalkan Tuhan, di situ saya makin percaya lagi bahwa kalau kita berharap sama Tuhan, bahwa kalau kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang selalu membela kita, menolong kita, dan menuntun kita senantiasa selalu. Terima kasih kesaksian saya itu. Semoga bisa jadi berkat.